Assalamualaikum teman-teman, semoga sehat selalu. Cerita kali ini tentang rahasia tersembunyi di balik kerajaan Majapahit, kisah emas yang hilang. Cerita ini tempat di mana setiap cerita punya nyawa dan setiap kisah menyimpan makna. Duduklah nyaman, karena perjalanan cerita kita baru saja dimulai. Semoga cerita ini dapat menambah wawasan untuk kalian dan menambah berkah untuk kita semua. Selamat menikmati. Malam itu, di sebuah desa tua di Trewulan, suara gamelan seolah terdengar samar di bawah angin. Seorang peneliti sejarah muda bernama Arya berdiri di depan reruntuhan bata merah peninggalan Majapahit. Matanya menatap dalam ke arah tanah yang retak-retak, seakan ada sesuatu yang selama ini tersembunyi di bawahnya. Legenda yang ia dengar dari kakeknya kembali terngiang. Kisah tentang emas kerajaan Majapahit yang hilang. Konon, menjelang keruntuhan kerajaan, ribuan keping emas, perhiasan, dan pusaka ditimbun dalam sebuah ruang rahasia. Harta itu bukan sekedar simbol kekayaan, tapi juga lambang kejayaan Majapahit. Namun, harta itu lenyap, seakan ditelan bumi. Sebagian orang percaya emas itu dijaga makhluk halus. Ada pula yang yakin emas itu masih terkubur, menunggu waktu untuk ditemukan. Arya merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu, ini bukan sekedar cerita rakyat. Catatan kuno yang ia temukan di perpustakaan Belanda memberi petunjuk samar. Di antara cahaya bulan dan suara gamelan, pintu emas akan terlihat. Namun pencarian ini bukan tanpa bahaya. Banyak peneliti sebelumnya gagal. Ada yang tiba-tiba sakit keras, ada pula yang hilang tak kembali. Misteri ini bukan hanya tentang harta, tapi juga tentang kutukan yang melekat pada emas Majapahit. Arya pun membuat keputusan besar. Ia akan memulai pencarian. Dengan tekad yang membara, ia menggali lembar demi lembar sejarah, mencari kode tersembunyi, dan melawan rasa takut yang mulai menguasainya. Tapi, apakah emas itu benar-benar ada? Atau sekedar ilusi yang memakan jiwa siapapun yang berani mencarinya? Malam itu, suasana di Trewulan terasa berbeda. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah sehabis hujan. Raka berdiri di depan kompleks candi yang sepi, hanya ditemani cahaya bulan pucat yang jatuh di antara reruntuhan bata merah. Langkahnya terhenti ketika matanya menangkap sebuah ukiran aneh di dinding candi. Sebuah simbol menyerupai mata yang terbuka, dipahat dengan detail halus, seolah sedang mengawasi siapapun yang menatapnya. Hanya orang yang berani membaca tanda akan menemukan kebenaran. Gumam Raka mengingat kata-kata dari catatan tua yang ia temukan di perpustakaan keraton lama. Namun belum sempat ia mengurai makna simbol itu, suara berbisik terdengar. Samar, namun jelas berasal dari arah belakang. Pergi, atau kau akan bernasib sama seperti mereka. Raka menoleh cepat. Kosong, tak ada siapapun di sana. Jantungnya berdetak lebih cepat, keringat dingin membasahi pelipis meski udara malam terasa dingin. Ia tahu ada sesuatu atau seseorang yang sedang mengawasinya. Ia melangkah mendekati dinding, menyentuh ukiran itu dengan ujung jarinya. Seketika, batu bata bergetar halus, seolah ada mekanisme rahasia yang terbangun. Raka menahan napas. Batu di bagian bawah bergeser sedikit, membentuk celah kecil. Dari sana, udara dingin keluar, membawa bau lembab yang menusuk hidung. Sebuah lorong rahasia. Dengan hati-hati, ia menyalakan senter kecil. Sinar putih menembus kegelapan lorong yang sempit, memperlihatkan tangga batu menurun ke perut bumi. Suasana mendadak mencekam, namun rasa penasaran menuntunnya untuk terus melangkah. Setiap jejak langkah bergema panjang, seolah ada bayangan masa lalu yang mengikuti.
Di dinding lorong, ia menemukan relief yang berbeda dari yang pernah ia lihat di candi-candi lain. Bukan kisah Ramayana atau Mahabharata, melainkan barisan orang dengan wajah terdistorsi. Sebagian membawa peti emas, sebagian lain tersungkur dengan ekspresi ketakutan. Relief itu terlihat hidup, seakan menyimpan energi gelap yang membeku bersama waktu. Ini bukan sekadar lorong persembunyian. Ini tempat mereka menyembunyikan sesuatu, gumam Raka. Namun langkahnya terhenti ketika samar-samar terdengar suara gamelan. Nada lirih, pelan, seolah dimainkan jauh dari kedalaman lorong. Ia memicingkan mata, mencari sumber suara, tapi lorong itu kosong, hanya dihiasi cahaya senter yang bergetar di tangannya. Suara itu semakin jelas, bukan sekedar gamelan, melainkan suara perempuan yang melantunkan tembang Jawa kuno. Suaranya indah namun menyayat, seakan memanggil jiwa yang tersesat. Raka mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia sadar, apapun yang ada di balik lorong ini bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika, tapi menyerah bukanlah pilihan. Ia sudah melangkah sejauh ini. Tiba-tiba, sinar senter menyorot sebuah ruangan kecil di ujung lorong. Di tengah ruangan itu, berdiri patung raksasa berbentuk sosok prajurit dengan wajah marah memegang tombak panjang. Namun yang membuat Raka membeku bukan patungnya, melainkan sebuah kotak kayu tua di kaki patung, berhiaskan ukiran naga melingkar. Jantungnya berdetak semakin kencang. "Apakah ini peti emas yang hilang itu?" bisiknya penuh ketegangan. Saat ia mendekat, udara mendadak berubah. Angin kencang berhembus dari arah dalam ruangan, meniup api senter hingga hampir padam. Dari balik kegelapan, mata patung prajurit itu perlahan berkilau merah menyala, seakan hidup. Dan tiba-tiba, duar! Suara keras bergema, pintu lorong di belakangnya menutup rapat. Raka terjebak. Di tengah kegelapan yang mencekam, suara perempuan tadi kembali terdengar. Kini lebih jelas, lebih dekat. "Kau sudah membangunkannya, dan tak ada jalan kembali." Raka berdiri kaku, menatap patung yang perlahan bergerak. Nafasnya terengah, ketakutan bercampur rasa penasaran. Ia tahu, ini baru permulaan. Apa sebenarnya yang ia temukan? Apakah benar peti itu menyimpan emas Majapahit? Ataukah sesuatu yang lebih berbahaya, yang seharusnya tetap terkubur selamanya? Malam itu, Arga kembali ke lokasi penggalian. Langkah kakinya terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena firasat yang menekan dadanya. Angin malam berdesir, membawa suara-suara samar yang terdengar seperti bisikan dari masa lalu. Suara itu berulang, lirih, seolah berasal dari bumi yang ia pijak. Berhenti sebelum semuanya hancur. Namun Arga bukan tipe orang yang mudah mundur. Ia menyalakan senter kecilnya, menyusuri tanah yang sudah ia tandai siang tadi. Matanya tertuju pada bongkahan batu tua dengan ukiran tak dikenal. Ukiran itu berbeda dari relief Majapahit pada umumnya. Lebih kasar, tapi menyimpan aura misteri. Ada simbol menyerupai naga melingkar yang menggigit ekornya sendiri. "Ini kode," gumamnya. Arga membuka catatannya, membandingkan simbol itu dengan manuskrip yang ia temukan di perpustakaan Kota Lama. Dalam manuskrip disebutkan, ada kelompok rahasia di dalam kerajaan yang dikenal sebagai Bayangkara Bayangan. Mereka bukan pasukan resmi, melainkan penjaga harta paling berbahaya, emas kutukan Majapahit. Konon, emas itu adalah persembahan dari negeri seberang, bukan emas biasa, melainkan logam yang diyakini membawa bencana jika jatuh ke tangan yang salah.
Untuk melindunginya, emas itu dikubur jauh di bawah tanah dengan lapisan rahasia. Hanya bisa ditemukan melalui tanda naga melingkar. Saat Arga menyadari hal itu, tubuhnya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena rasa lapar akan kebenaran. Ia tahu, semakin ia menggali, semakin besar resiko yang akan ia hadapi. Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya retak. Sebuah lubang kecil terbuka, memperlihatkan lorong gelap. Arga mendekat, menyorotkan senter. Lorong itu seakan memanggilnya, seakan berkata, "Masuklah dan lihat rahasia yang tersembunyi." Namun di saat bersamaan, ia mendengar langkah kaki dari kejauhan. Cepat, tergesa, dan mendekat ke arahnya. Jantung Arga berdegup kencang. Ia tahu ia bukan satu-satunya yang mencari emas itu. "Siapa di sana?" serunya dengan suara bergetar, setengah berani, setengah takut. Tak ada jawaban, hanya bayangan hitam yang melintas cepat di ujung pandangannya. Arga menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Pilihannya hanya dua, melompat ke lorong dan menghadapi apapun yang ada di dalamnya, atau berhadapan dengan sosok misterius yang mengintainya dari kegelapan. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil keputusan. Dengan keberanian yang bercampur nekat, Arga melompat masuk ke dalam lorong. Gelap, sunyi, udara di dalam begitu lembab, seakan lorong itu belum pernah tersentuh manusia selama ratusan tahun. Tapi, satu hal jelas, jejak emas Majapahit kini benar-benar ada di hadapannya. Dan ia sadar, perjalanan barunya baru saja dimulai. Bayangkan gelapnya hutan Jawa di malam hari. Pepohonan menjulang tinggi, seperti pasukan raksasa yang diam membeku, menjaga rahasia yang tak ingin terbongkar. Angin malam berdesir, membawa aroma tanah basah dan daun gugur yang membusuk. Disinilah, di balik semak-semak dan akar besar, konon jejak terakhir harta emas Majapahit tersembunyi. Raka, peneliti muda yang obsesinya menyingkap misteri Majapahit, menjejakkan kaki di hutan angker itu. Ia tak sendiri ditemani dua rekannya, Dara yang penuh semangat, dan Arya yang selalu skeptis namun tak pernah mau tertinggal. Mereka bertiga memasuki hutan yang menurut warga desa setempat tak boleh dimasuki setelah matahari terbenam. Tempat ini seperti mati, tapi terasa hidup, gumam Dara sambil merapatkan jaketnya. Arya hanya terkekeh, meski jelas terlihat rasa takut di wajahnya. Kalian percaya tahayul orang desa, hutan ini hanya hutan biasa. Namun beberapa menit kemudian, suara itu terdengar. Krek, krek, seperti ranting patah tapi terlalu berat untuk sekadar binatang kecil. Raka menghentikan langkahnya, matanya menajam ke arah gelap, ia merasakan sesuatu yang tak wajar. Di peta tua peninggalan seorang arkeolog Belanda, tanda berbentuk lingkaran menunjukkan sebuah lokasi di dalam hutan. Raka yakin itulah pintu menuju ruang penyimpanan harta Majapahit. Tapi perjalanan menuju titik itu terasa seperti ujian mental. Setiap kali mereka melangkah lebih dalam, udara makin dingin, tak masuk akal untuk iklim tropis. Pohon-pohon seakan menutup diri, rantingnya membentuk lorong yang membuat mereka sulit melihat bulan. Dan dari kejauhan, samar-samar terdengar suara gamelan, lirih, seperti diputar dari dunia lain. "Raka, kau dengar itu?" bisik Dara, wajahnya pucat. Arya menelan ludah, kali ini tak bisa menutupi ketakutannya. Itu cuma ilusi suara angin, katanya, meski suaranya bergetar. Raka tetap berjalan, meski bulu kuduknya berdiri. Ia tahu, semakin dekat mereka, semakin kuat pula energi yang melingkupi tempat ini, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah batu besar dengan ukiran kuno. Ukiran itu tampak seperti pintu segitiga dengan simbol matahari dan naga. Raka menyentuh ukiran itu dan tiba-tiba, boom, angin kencang bertiup,
seperti ada sesuatu yang marah. Dari balik pepohonan muncul bayangan-bayangan hitam. Tak berbentuk jelas, hanya kabut gelap dengan mata merah yang berkilat. "Lari!" teriak Arya. Namun Raka tetap berdiri tegak. Ia merasa ini adalah Ujang. Bayangan-bayangan itu bukan sekadar hantu, melainkan penjaga emas Majapahit. Dara berteriak menggenggam lengan Raka. Tapi Raka hanya menutup mata mengingat doa-doa kuno yang ia baca dari naskah peninggalan leluhur. Anehnya, suara gamelan berhenti. Kabut gelap itu perlahan menghilang, seolah tunduk pada mantra kuno yang Raka ucapkan. Batu besar di depan mereka pun bergetar. Retakan kecil muncul, mengeluarkan cahaya samar keemasan dari celahnya. "Ini dia," bisik Raka dengan napas terengah. Dara dan Arya menatap dengan mata lebar, campuran antara rasa tak percaya dan ketakutan. Namun sebelum pintu itu benar-benar terbuka, suara berat terdengar di udara, entah dari siapa atau apa. "Berhentilah, yang kalian cari akan menghancurkan kalian." Hutan pun kembali sunyi, angin berhenti, kabut menghilang, tapi bayangan kata-kata itu membekas di kepala mereka. Apakah emas Majapahit benar-benar sekedar harta? Atau ada kekuatan besar yang sengaja dikubur bersama emas itu? Malam itu, mereka pulang dengan tubuh gemetar. Tapi bagi Raka, itu bukan akhir. Itu justru awal. Ia yakin pintu itu bisa terbuka, dan rahasia terbesar Majapahit segera terungkap. Namun, ia tak sadar, sejak malam itu, bayangan hitam selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Hening malam di Trowulan seakan menyembunyikan ribuan rahasia. Bulan yang separuh bersembunyi di balik awan kelabu, menambah kesan misterius di tanah bekas kejayaan Majapahit. Bayu duduk termenung di tepi reruntuhan bata merah. Tangannya menggenggam kuat gulungan naskah tua yang ia temukan. Keringat dingin membasahi pelipisnya, bukan hanya karena udara lembab, tapi juga karena rasa takut yang perlahan menyusup. Sejak ia mulai mengikuti jejak emas Majapahit, langkahnya terasa diawasi. Entah oleh siapa, namun di setiap lorong sepi, di setiap cahaya lampu redup, selalu ada bayangan samar yang mengikutinya. Bayu bahkan sempat melihat sosok berpakaian hitam yang berdiri di kejauhan, lalu menghilang begitu ia menoleh. Naskah tua di tangannya bukan naskah sembarangan. Di dalamnya tertulis potongan peta, dilengkapi dengan kalimat penuh teka-teki dalam bahasa Jawa kuno. Dari terjemahan singkat yang ia pahami, peta itu menunjuk pada sebuah gerbang tersembunyi yang konon berada di bawah salah satu candi peninggalan Majapahit. Gerbang yang dipercaya mengarah ke tempat penyimpanan emas kerajaan yang selama berabad-abad menjadi mitos. Namun sebelum Bayu bisa melangkah lebih jauh, suara langkah kaki terdengar mendekat. Ia menahan napas. Detak jantungnya berpacu kencang. Dari balik bayangan pepohonan, muncullah seorang pria berwajah tegas, dengan sorot mata penuh rahasia. "Jangan lanjutkan pencarian itu." Suara pria itu berat, seakan penuh peringatan. "Siapa kau?" Bayu bersiap. Tubuhnya menegang. Pria itu tidak menjawab, hanya menatap lekat lalu berbisik. "Beberapa hal dikubur bukan untuk ditemukan. Emas itu bukan hanya harta, ia adalah kutukan." Sebelum Bayu sempat bertanya lebih jauh, pria itu lenyap dalam kegelapan malam seolah ditelan tanah. Bayu tercekat, kata-kata itu bergema di kepalanya. Kutukan? Apa maksudnya? Apakah emas Majapahit yang hilang benar-benar memiliki rahasia kelam? Meski dihantui rasa takut, tekad Bayu semakin kuat. Baginya, mundur bukanlah pilihan. Ia merasa takdir telah menariknya terlalu jauh ke dalam misteri ini. Ia harus mengetahui kebenarannya meskipun harus berhadapan dengan bahaya yang tak kasat mata. Malam itu,
Ia menyalakan obor dan melangkah menuju Candi Bajang Ratu, salah satu gerbang kuno Majapahit. Suasana begitu sunyi, hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemani. Namun di balik kesunyian itu, Bayu merasakan aura yang aneh, seolah ada sesuatu yang menunggu. Saat obor menerangi dinding bata merah, matanya menangkap sebuah simbol kecil di salah satu sudut candi. Simbol itu sama persis dengan yang tergambar dalam naskah tua. Bayu meraba ukiran tersebut, dan tiba-tiba tanah di bawah kakinya bergetar pelan. Sebuah celah batu perlahan terbuka, mengeluarkan suara berat yang menusuk keheningan malam. Bayu terpaku. Inilah gerbang tersembunyi itu. Namun sebelum ia sempat melangkah masuk, sebuah bisikan lirih terdengar di telinganya. Begitu dekat, seolah ada sosok tak kasat mata berdiri di belakangnya. "Berhentilah, atau kau akan terperangkap selamanya." Bayu menoleh cepat, tapi tak ada seorang pun di sana. Hanya kegelapan. Dengan napas tercekat, ia menatap celah gerbang yang semakin terbuka. Di balik kegelapan terlihat lorong panjang yang seakan tak berujung. Kini, ia berdiri di persimpangan takdir. Mundur dan selamat, atau maju dan menggali rahasia yang selama berabad-abad terkubur. Dan Bayu tahu, pilihannya hanya satu. Ia melangkah masuk, tanpa menyadari bahwa setiap langkahnya mendekatkannya pada bayangan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, angin berhembus kencang membawa bau anyir yang menusuk hidung. Di dalam hutan lebat dekat reruntuhan Candi Majapahit, suara ranting patah terdengar berulang kali. Bayangan hitam bergerak cepat, seakan melarikan diri dari sesuatu. Itulah Raden Surya, sang prajurit pemberani yang kini berlari dengan wajah pucat. Di tangannya, ia menggenggam sebuah kotak kecil berlapis emas, kotak yang konon berisi kunci menuju lokasi harta karun Majapahit. Namun, langkahnya terhenti ketika ia menyadari dirinya sedang dibunduti. Mata tajam seseorang berkilat dari balik kegelapan. Sosok itu adalah Ki Jaya, orang kepercayaan raja yang sudah berkhianat. Pedangnya berkilau terkena cahaya bulan, dan suaranya terdengar dingin. "Serahkan kotak itu, Surya. Jangan bodoh. Kau tak akan bisa keluar hidup-hidup malam ini." Raden Surya terdiam, tubuhnya gemetar. Ia tahu, sekali saja lengah, nyawanya bisa melayang. "Kotak ini bukan milikmu, Jaya. Ini milik rakyat. Harta Majapahit tidak boleh jatuh ke tangan pengkhianat sepertimu," ucapnya dengan suara tegas meski hatinya diliputi ketakutan. Ki Jaya tersenyum sinis, lalu melangkah mendekat. "Rakyat, jangan bodoh. Harta ini milik mereka yang kuat. Yang lemah hanya jadi korban." Kalimat itu menusuk, seolah menjadi pengakuan bahwa pengkhianatannya sudah tak bisa disembunyikan lagi. Dalam sekejap, pertarungan pun pecah. Pedang saling beradu, dentingnya menggema di antara pepohonan. Raden Surya berusaha sekuat tenaga, namun luka di bahunya membuatnya melemah. Darah menetes di tanah, meninggalkan jejak merah yang seolah menjadi tanda kutukan bagi siapapun yang berani menyentuh harta itu. Di tengah pertarungan sengit itu, sebuah suara asing terdengar dari balik pepohonan. Suara berat, parau, seolah datang dari dunia lain. "Kalian, berhenti! Siapapun yang menumpahkan darah demi emas ini akan mendapat kutukan abadi." Kedua lelaki itu terdiam. Pandangan mereka liar mencari sumber suara. Dari balik kabut tipis, muncul seorang lelaki tua berpakaian putih lusuh. Rambutnya panjang, matanya tajam menyala bagai bara api. Itulah Empu Prawira, penjaga terakhir rahasia Majapahit. Ki Jaya tertawa keras. "Kutukan? Hanya cerita usang untuk menakut-nakuti anak kecil. Aku tak peduli, aku hanya butuh emas itu." Ia pun mengayunkan pedangnya ke arah sang empu. Tapi anehnya, pedang itu tak pernah menyentuh tubuh sang lelaki tua. Sebaliknya, pedang itu patah begitu saja, seolah dihancurkan oleh kekuatan tak kasat mata. Raden Surya terkejut, keringat dingin membasahi tubuhnya. Sementara Ki Jaya terhuyung, wajahnya pucat pasi. Tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar,
seolah ada sesuatu yang bergerak dari dalam perut bumi. Retakan tanah membelah, dan dari celah itu terdengar suara raungan, campuran antara manusia dan binatang. "Ini apa yang terjadi?" bisik Raden Surya ketakutan. Empu Prawira menatapnya lekat-lekat. "Inilah harga dari darah yang sudah tertumpah. Emas Majapahit bukan sekadar harta. Ia adalah penjara bagi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dan malam ini penjara itu mulai retak." Raden Surya tercekat. Di satu sisi, ia merasa lega karena tidak membiarkan emas itu jatuh ke tangan pengkhianat. Tapi di sisi lain, ia justru menyadari bahwa apa yang ia bawa bukan sekadar kunci menuju harta karun, melainkan juga kunci menuju bencana besar. Kabut semakin pekat, raungan dari dalam bumi makin keras, dan Ki Jaya berteriak histeris sebelum tubuhnya tersedot ke dalam retakan tanah. Raden Surya hanya bisa berdiri gemetar, sementara kotak emas di tangannya mulai bergetar seakan bernafas. Dan sebelum malam itu berakhir, suara Empu Prawira bergema. "Kau kini menjadi bagian dari kutukan itu, Surya. Pilihannya hanya dua, lindungi rahasia ini sampai akhir hidupmu, atau lihat dunia hancur karena keserakahan manusia." Pertanyaan besar pun menggantung. Apakah Raden Surya sanggup menjaga rahasia itu? Atau justru ia sendiri akan tenggelam dalam arus kutukan emas Majapahit? Angin malam berhembus pelan di pelataran reruntuhan Trowulan. Bulan purnama menggantung, sinarnya jatuh di atas batu bata merah peninggalan Majapahit. Arga berdiri terdiam, matanya menatap lantai yang telah ia gali bersama tim beberapa hari terakhir. Di sanalah mereka menemukan potongan emas, artefak, dan petunjuk yang kian membuat teka-teki bertambah rumit. Namun anehnya, semakin dalam mereka menggali, semakin banyak pula misteri yang tak bisa dijawab. Emas yang ditemukan bukan sekadar harta, melainkan benda-benda ritual, seolah sengaja ditinggalkan untuk menjadi bagian dari sebuah sumpah. Seorang arkeolog tua yang membantu penelitian itu bahkan berbisik lirih, "Ini bukan emas biasa, ini emas sumpah. Emas ini ditanam untuk mengikat janji, janji yang tak boleh dikhianati." Arga tercekak. Apakah ini berarti ada pihak yang berkhianat pada masa lalu? Apakah runtuhnya Majapahit bukan hanya soal politik dan perang saudara, melainkan ada kutukan yang melingkar di sekitarnya? Malam itu, ia tak bisa tidur. Ia merenungi setiap potongan kisah yang telah ia dengar. Tentang Gajah Mada yang bersumpah, tentang Raden Wijaya yang mendirikan kerajaan dengan darah dan tipu daya, hingga tentang putri-putri kerajaan yang ditukar sebagai alat politik. Semua kisah itu saling terhubung dalam garis yang samar, namun inti ceritanya selalu sama. Ada harga mahal yang harus dibayar untuk kejayaan. Keesokan harinya, Arga nekat masuk kembali ke lorong bawah tanah yang ditemukan tak jauh dari reruntuhan. Udara di dalam pengap dan gelap. Hanya obor kecil yang menuntunnya. Setiap langkah seakan menggema, membuatnya merasa sedang memasuki perut bumi. Di ujung lorong, ia menemukan sebuah ruang kecil. Dindingnya dipenuhi ukiran-ukiran kuno, gambar prajurit, bunga teratai, dan seekor naga besar yang menggulung, seolah menjaga sesuatu. Di tengah ruangan ada peti batu. Arga merinding, kakinya bergetar. Ia tahu inilah yang selama ini ia cari. Dengan hati-hati, ia menyentuh permukaan peti itu. Batu terasa dingin, namun ada getaran aneh, seolah sesuatu berdenyut dari dalam. Perlahan ia dorong tutup peti, dan saat itu cahaya keemasan menedak, memancar memenuhi ruangan. Di dalamnya bukan hanya emas yang ia lihat. Ada gulungan naskah kuno, ditulis dengan aksara Jawa kuno. Tulisan itu hampir pudar, namun cukup jelas untuk dibaca. Barang siapa menemukan warisan ini, ketahuilah, kejayaan tidaklah abadi.
Yang hilang akan tetap hilang, yang terikat sumpah akan tetap menagih darah. Arga tertegun, dadanya berdebar keras. Ia ingin membawa keluar naskah itu, namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari atas lorong. Tanah runtuh, debu berjatuhan. Ia berlari, memeluk gulungan naskah erat-erat. Setiap langkah menjadi perlombaan dengan maut. Saat akhirnya ia keluar, lorong itu benar-benar ambruk di belakangnya. Ruangan emas terkubur kembali, seolah menolak untuk terungkap seluruhnya. Di bawah sinar matahari pagi, Arga terengah-engah. Ia masih memegang naskah itu. Tangannya gemetar. Hatinya tahu apa yang ia temukan hanyalah sebagian kecil dari misteri besar Majapahit. Emas yang hilang mungkin memang ada, tapi yang lebih berharga adalah rahasia yang dikubur bersama kejayaan itu. Sebuah sumpah, sebuah kutukan, dan sebuah pesan dari leluhur bahwa kejayaan hanyalah pinjaman waktu. Narasi itu tidak pernah selesai. Hingga hari ini, kisah emas Majapahit tetap menjadi misteri. Banyak orang yang berusaha mencari, namun semakin dicari, semakin jauh ia bersembunyi. Seakan emas itu bukan untuk dimiliki, melainkan untuk mengingatkan bahwa setiap kejayaan pasti akan runtuh, dan setiap rahasia akan tetap hidup di dalam tanah. Arga menatap gulungan naskah di tangannya, lalu berbisik. Mungkin inilah warisan sejati Majapahit. Bukan emas, bukan harta, tapi pesan bahwa kekuasaan adalah kutukan jika tak dijalani dengan bijak. Dan sejak hari itu, cerita tentang emas yang hilang di balik Majapahit berubah menjadi legenda yang terus diceritakan dari mulut ke mulut. Legenda yang membuat siapapun penasaran, membuat hati gelisah, dan menimbulkan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Apakah emas itu masih ada, menunggu untuk ditemukan kembali, ataukah ia sudah menjadi bagian dari kutukan yang tak boleh disentuh manusia?